Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan kultum tentang bersyukur. Bersyukur atau syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah seperti sholat. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita ini selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Adapun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis, seperti pandanglah orang yang berada di bawahmu itu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuat tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, syukur juga memiliki berbagai macam. Yang pertama, kita dapat dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala itu dapat memberikan ridhonya kepada kita. Nah, yang ketiga adalah dengan bersyukur kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari kultum ini adalah syukur merupakan suatu bentuk ibadah dan sekaligus bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk teman-teman yang semisalnya masih di era zaman sekarang ini itu masih mengalami insecure yang tinggi, terutama kebanyakan teman-teman dialami oleh teman-teman yang wanita, seperti merasa kurang apa yang sudah diri kita dapatkan dan apa yang sudah kita amalkan. Untuk itu, maka senantiasa kita harusnya selalu bersyukur agar kita akan dijauhkan dari api neraka yang pertama, dan yang kedua kita akan tidak mendapatkan siksa kubur insya Allah. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bersyukur, karena manusia itu pada dasarnya sifatnya itu tidak pernah merasa puas. Ketika kita mempunyai atau memiliki sesuatu, pasti manusia ingin memiliki yang lebih. Misalnya, kita sudah memiliki motor, manusia pasti menginginkan mobil. Ketika kita sudah memiliki mobil, manusia pasti menginginkan mobilnya kurang. Ketika mobilnya sudah bertambah menjadi 2, pasti manusia juga kurang merasa bersyukur, ingin menambahkan mobil terus dan ingin menambahkan harta duniawi. Maka dari itu, teman-teman semua, haruslah kita bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.